Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Alhamdulillah nggak terasa kita sudah setengah bulanan ya. Kita sudah menjalankan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan semua masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan keselamatan dari Allah ya. Dan juga masih tetap semangat walaupun di tengah kondisi yang sekarang ini kurang bagus ya, tapi tetap kita harus melihat ke depannya dengan semangat, dengan optimis bahwa kita bisa untuk melewatinya. Baik, pendengar dongeng tengah malam, untuk yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe ya. Komentarnya, like-nya jangan lupa. Yang di Spotify juga jangan lupa follow. Kali ini Dongeng Tengah Malam membawakan kiriman cerita dari Mbak Fitri. Dan kejadian yang dialami ini lebih kurang tahunnya ya, lebih kurang tahun 80-an, sebelum 80 mungkin, atau awal 80, sepertinya sih sebelum tahun 80, hampir tahun 80-an. Dan ini merupakan pengalaman pribadi dari pengirim cerita. Mbak Fitri ini adalah tinggal di Jakarta. Dan waktu itu Mbak Fitri masih SD ya, usianya ya lebih kurang 9 tahunan lah. Dan memang Mbak Fitri ini tinggal bersama ibunya dan 2 kakak laki-lakinya. Memang kebetulan bapaknya Mbak Fitri ini sudah meninggalkan keluarganya Mbak Fitri sejak umurnya 6 bulan umurnya Mbak Fitri ini. Ya mudah-mudahan ayah dari Mbak Fitri ini diberikan tempat yang terbaik di sisinya, amin. Jadi karena sudah nggak ada bapak atau ayahnya, jadi Mbak Fitri tinggal sama ibunya ini bersama 2 kakaknya. Semenjak ditinggal ayahnya ini, ibunya Mbak Fitri ini berjualan di depan rumahnya, karena kebetulan rumahnya ini kan letaknya di pinggir jalan. Dan sebenarnya rumah Mbak Fitri ini tidak serem sih, karena ya bayangkan di pinggir jalan dan kondisinya masih ramai jalan itu, bahkan banyak orang-orang yang pada nongkrong ya di sepanjang jalan depannya rumahnya Mbak Fitri ini. Dan juga tetangga kanan kiri rumahnya juga banyak, jadi masih ramai lah. Kesan mistis atau apa itu tidak tampak sama sekali, karena di pinggir jalan banyak tetangga kanan kiri. Ya mana mungkin ada, kecuali ya rumahnya sendiri agak ke dalam itu tetangganya jarang lah, itu kan ada kesan. Lah di rumahnya Mbak Fitri tidak terkesan sama sekali kesan mistis itu. Sedikit gambaran mengenai kondisi rumahnya ya. Jadi di belakang rumahnya itu, persisnya di dekat kamar mandi di belakang itu ada selokan. Terus seberang dari selokan itu ada sumur yang pada saat itu ya Mbak Fitri sebut dengan sebutan sumur kawung. Karena menurut orang tua-tuanya dulu itu bahwa sumur itu adalah peninggalan zaman perang dahulu ya, yang airnya itu jernih dan penuh. Jadi kalau mau mengambil air di sumur itu tinggal ciduk aja, ciduk pakai apa gitu ya. Jadi nggak sampai pakai apanya timba harus dituruni untuk ngambil, enggak. Karena airnya itu memang penuh di sumur tersebut. Sedangkan di pinggiran sumur itu terdapat banyak pohon yang ya rimbun lah di belakang itu. Jadi ada pohon pisang, pohon nangka, juga ada pohon kapuk ya. Jadi suasana sebenarnya ya dingin kalau ke belakang kalau siang hari itu. Kegiatan Mbak Fitri ini ya seperti anak kecil pada umumnya. Kalau pagi berangkat sekolah,
setelah pulang sekolah itu kebiasaan di rumah, karena kan orang tuanya kan nggak ada yang membantu. Salah satu cewek ini kan walaupun paling kecil sendiri, Mbak Fitri ini kan cewek ya, makanya biasanya sepulang sekolah itu istirahat sebentar, nggak lama kemudian membantu ibunya untuk beres-beres rumah ya, seperti membersihkan rumah, mencuci piring, karena kakak-kakaknya kan laki-laki semua. Jadi Mbak Fitri ini yang membantu. Sebenarnya kakaknya bukan tidak membantu sama sekali sih, walaupun cowok sih tetap membantu lah, ibunya ikut bantu beres-beres juga. Tapi Mbak Fitri kan juga ada tugas sendiri untuk membantu ibunya beres-beres seperti mencuci piring dan sebagainya. Oh iya, sedikit terlewat ya, bahwa bagian dapur di rumahnya Mbak Fitri ini itu masih belum memakai genteng atapnya itu. Jadi nggak seperti depan, kalau depannya kan pakai genting. Jadi untuk dapur yang di belakang itu masih belum menggunakan genteng. Jadi hanya bagian dapur saja ya. Itu masih pakai bilik atau atap dari daun-daunan itu loh. Itu zaman dulu kan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan mungkin pakai asbes atau seng. Tapi kalau zaman dulu kan memanfaatkan yang ada, apalagi kalau untuk beli itu kan ya lumayan lah harganya ya. Makanya biasanya disiasati orang dulu-dulu itu memanfaatkan yang ada itu, jadi pakai daun-daun itu sebagai atap rumah, karena dianggap dapur itu kan bukan bagian bukan bagian sangat penting dari rumah. Yang penting kan bagian rumah itu ya untuk istirahat, untuk apa itu kan harus yang permanen, salah satu pakai genteng itu. Nah di dapurnya ini ya pakai bilik atau atap dari daun ini. Walaupun di rumahnya sendiri mulai kecil ya, Mbak Fitri sebenarnya paling nggak suka kalau ke dapur. Jadi Mbak Fitri merasa takut kalau pergi ke dapur. Karena apa? Karena Mbak Fitri merasakan seperti ada yang sesuatu yang aneh gitu loh di dapur itu. Kadang Mbak Fitri merasa ada yang seliweran. Jadi kayak bayang-bayang gitu loh, seliweran. Seliweran itu apa ya? Lewat gitu loh maksudnya. Makanya Mbak Fitri ini nggak suka atau nggak berani kalau mandi atau beres-beres rumah itu terlalu sore. Pada suatu hari nggak tahu kenapa Mbak Fitri ini kok lagi ogah-ogahan gitu loh, lagi malas untuk beres-beres atau membantu ibunya mencuci piring dan sebagainya. Tapi namanya bagian tugas itu kan tetap harus dikerjakan sama Mbak Fitri ini. Karena malasnya ini sampai menjelang sore sekitar pukul 5:30 lah ya, cucian piring ini masih di dapur, masih belum dikerjakan sama Mbak Fitri. Tapi karena harus dikerjakan, ya terpaksa akhirnya Mbak Fitri harus mencuci piring yang di dapur itu yang masih kotor itu. Tapi entah kenapa ya, perasaan Mbak Fitri saat itu ada merasakan takut dan merinding. Sampai masuk ke dapur itu sempat tengok kanan tengok kiri, kan sepi ya, kan di dapur kan nggak ada siapa-siapa, kan di depan semua, sambil mompa air ya, mengisi air untuk persiapan mencuci piring. Pada saat mau melanjutkan mencuci piring, tiba-tiba Mbak Fitri mendengar bahwa di atas atau atapnya dapur, di atasnya Mbak Fitri itu terdengar seperti ada suara gresek-gresek. Itu kan memang atapnya dari daun ya, jadi kan jelas kayak terdengar gresek-gresek, seperti ada benda yang bergeser-geser gitu loh di atas. Jadi suaranya itu gaduh, seperti gaduh gitu loh, nggak hanya serak-serak, nggak gresek-gresek seperti orang apa ya, orang berjalan atau ya apa ya di atas itu ya. Jelas sekali didengar pada saat itu.
sudah tadi mau ke dapur tuh merasa merinding, ditambah dengan suara-suara seperti itu, otomatis semakin tegang ya, semakin merasakan ketakutannya itu semakin diperkuat gitu loh ketakutannya. Dan bener aja, ternyata pada saat mencuci piring itu benar ada yang memperhatikan Mbak Fitri. Dan juga bukan hanya suara-suara itu yang semakin membuat Mbak Fitri takut pada saat itu, adalah ada sesuatu atau makhluk itu mengintip Mbak Fitri dari atas. Jadi makhluk itu mengintip dari atas, turun ke bawah, itu memperhatikan, dan Mbak Fitri jelas sekali melihat bahwa makhluk itu dari atas turun ke bawah, itu melayang menuju ke Mbak Fitri. Bisa dibayangkan ya betapa kagetnya dan takutnya Mbak Fitri saat itu. Tapi sempat pada waktu Mbak Fitri itu melihat diintip itu ya, itu tertegun dan gak bisa berbuat apa-apa ya. Dihitungan detik lah, kalau menit itu terlalu panjang, bahkan kalau dihitung dalam hitungan menit itu seperti dalam waktu 1 minggu atau 1 hari penuh ya. Jadi sempat beberapa detik tertegun, sampai pada saat benda itu, makhluk itu turun melayang menuju Mbak Fitri. Mbak Fitri langsung histeris, berteriak ya nggak bisa disalahkan, kan takut yang berlebihan ya, saking takutnya itu Mbak Fitri berteriak kencang sambil menangis dan nggak sadar barang yang dibawa itu dilempar. Ya namanya nggak, gimana ya, nggak sadar dia. Jadi barang langsung dilempar, dia langsung lari menuju ke depan ya untuk mencari ibunya, sambil menangis. Jelasnya dia sambil menangis histeris gitu, saking takutnya tadi. Bahkan ibunya juga sempat kaget, kenapa gitu, ada apa kok surup-surup istilahnya ya, mau maghrib kok anak ini berteriak-teriak terus sambil nangis itu ya. Akhirnya sama ibunya ditenangkan, dikasih minum, dan akhirnya Mbak Fitri cerita. Dan semenjak kejadian itu, kalau menjelang sore atau menjelang maghrib ya, Mbak Fitri itu nggak berani kalau ke belakang atau ke dapur. Dan walaupun itu pengalaman masa kecil ya, itu ternyata terbawa sampai sekarang oleh Mbak Fitri. Jadi seperti fobia ya istilahnya, takut sesuatu yang tidak bisa disulit untuk dihilangkan. Bahkan kata Mbak Fitri sih masih ada sebenarnya cita-cita yang berhubungan dengan rumahnya masa kecil itu ya. Salah satunya yang tadi diceritakan di awal adalah sebutan sumur kawung yang peninggalan zaman perang dulu ya. Dan mudah-mudahan segera dikirimkan sama Mbak Fitri untuk diceritakan di Dongeng Tengah Malam. Jadi itu tadi pengalaman masa kecil Mbak Fitri yang terbawa sampai sekarang. Mudah-mudahan ini bisa menghibur ya, pengalaman dari Mbak Fitri tadi. Berbagi pengalaman lah, mungkin ada yang juga pernah mengalami seperti itu, bisa dikirim di Dongeng Tengah Malam, nanti bisa dibawakan sama Pak Ade. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur, dan saya akhiri cerita Dongeng Tengah Malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.